Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Di sini saya dari kelas Sistem Pakar 6B yang diampu oleh Bapak Muhammad Yudi Abdul Syawari MPI. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS, yang dimana tugasnya nanti itu saat saya menjalankan programnya nanti terdapat error, dan saya akan jelaskan nanti errornya di bagian apa. Setelah itu saya juga akan menjelaskan penerapannya di sistem pakar program ini tuh digunakan untuk apa. Nah, langkah awal itu yang pertama kan saya tadi sudah ekstrak filenya. Di sini saya klik exam, lalu htdoc. Nah, di sini sudah saya rename tadi filenya, dan saya beri nama saya, dan di _npm. Setelah itu, kita perlu menggunakan exam, yang dimana kita klik exam itu admin, dan nah ini halaman dari localhost-nya. Di sini saya akan import bagian db root tadi. Di sini saya klik new, baru, lalu saya klik db, lalu saya klik buat. Nah, database-nya kan sudah terbuat tuh db root. Nah, setelah itu saya akan import, lalu saya klik post file. Nah, db root kita open. Setelah itu kita scroll ke bawah dan kita klik import. Nah, ini import telah selesai, tidak terjadi error. Nah, setelah itu saya juga tadi memasukkan filenya ke Visual Studio Code untuk melihat nanti codingannya apakah ada error atau tidak. Di sini saya akan mencoba memanggil foldernya. Localhost garis miring. Nah, garis miringnya itu kita harus samain sama folder yang di htdoc tadi. Nah, folder di htdoc kan nama saya ini, lalu ini mau saya copy aja, lalu saya pastekan garis miring, saya pastekan sini, lalu saya klik enter. Nah, di sini terdapat error di bagian koneksi line 11. Di sini kita cek terlebih dulu di bagian codingan koneksi di line 11. Nah, ini tulisan localhost ini nih. Harusnya kan tulisan localhost ini tidak double L. Jadi L1-nya kita hapus. Nah, tulisannya harusnya localhost seperti ini. Setelah itu, nah password tuh harusnya dia kosong. Dia nggak boleh ditulis password seperti ini. Harusnya dia itu kosong. Ini kita hapus. Kenapa password itu harus kosong? Karena kita kan menggunakan server lokal exam yang secara default dia tuh tidak menerapkan password pada user root-nya. Ini. Nah, selain itu juga karena sistem ini tuh berjalan pada localhost dan tidak diakses secara publik, maka dia itu tidak memerlukan pengalaman tambahan. Nah, penggunaan password yang tidak sesuai juga justru dia itu dapat menyebabkan kegagalan koneksi di dalam database. Nah, selanjutnya, nah ini itu harusnya kita sesuaikan sama database kita. Database kita kan db_root.
Sedangkan di sini hanya ada root saja. Di sini saya ketikkan db underscore root. Setelah itu saya ctrls, lalu saya akan kembali lagi ke halaman localhost. Di sini saya akan coba refresh. Nah, muncul. Berarti tadi masalahnya itu di bagian penulisan localhost. Tadi kan tulisan localhost yang salah itu dia double L. Nah, terus itu di password dia tertulis password, harusnya kan dia kosong. Dan ini di bagian rootnya dia itu tidak sesuai sama di bagian database PHP MyAdmin-nya. Di sini jika setelah kita samakan dan kita sesuaikan, di sini tampilannya muncul. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba tambah create data. Di sini saya akan memasukkan list dengan npm saya. Ini juga saya masukkan nama saya. Masukkan kelas sistem akal 6B STI. Ini akan saya klik tambah. Nah, dia masukkan di sini, dia masuk data saya, dan di sini di sini untuk inisial dia berubah. Di sini kita lihat dulu tipe datanya. Di sini tipe datanya integer. Saya akan ubah terlebih dahulu tipe datanya ke varchar. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya mengubahnya menjadi varchar. Karena biasanya itu tipe data integer itu dia tuh berubah, kayak dia tuh nggak sesuai sama apa yang kita inputkan, karena dia tuh melebihi batas maksimal sehingga dia jadi overflow. Nah, di sini saya juga ingin menggunakan varchar agar data seperti ini itu tersimpan sesuai dengan input. Jadi dia ini tuh nggak menggunakan perhitungan. Nah, sini saya akan coba terlebih dahulu jika saya menggunakan varchar, apakah input list tadi bakalan berubah atau sesuai dengan yang kita inputkan. Di sini saya akan simpan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah berhasil diubah dan kita akan kembali di sini. Kita akan update. Kita hapus. Kita masukkan link kita, yaitu 2359201055. Di sini saya akan klik update. Nah, di sini datanya itu ini sesuai dengan apa yang kita inputkan. Berarti di sini tambah berhasil, update berhasil, dan di sini saya akan coba delete. Nah, delete pun berhasil, tapi saya akan mencoba tambahkan lagi karena kan tadi saya sempat mengubah ya menjadi varchar. Ini saya akan masukkan link saya, yaitu 2359201055. Namanya saya caps lock. Sistem total 6B info. Nah, di sini saya akan klik tambah. Jadi dia misalnya menyesuaikan apa yang telah kita input tadi. Jadi dia update juga bisa. Di sini saya tambah 666. Nah, update juga berhasil dan delete juga berhasil. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit di dalam file codingannya. Nah, ini tadi kita kan ada
bagian delete. Nah, ini adalah codingan untuk delete tadi. Ini adalah codingan untuk kita create tambah data tadi. Dan ini adalah sistem update. Nah, kuncinya tadi kan salahnya kita berarti di bagian koneksi tadi. Yang dimana tadi localhost-nya L-nya double, yang seharusnya tidak double, dan passwordnya dia diisi password, harusnya dia kosong. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Dan kesalahan pada penulisan database-nya. Di sini kan tadi cuma crud aja, sedangkan di database kita ada db_crud. Nah, setelah itu, jadi kan sempat saya bilang juga kan di awal kalau apa hubungan sistem pakar sama program ini, pemrograman ini. Nah, di sini tuh saya menyimpulkan dalam penerapan pada sistem pakar, program ini tuh digunakan untuk mengelola dan menyimpan data sebagai basis pengetahuan, yang dimana program ini data yang dikelola adalah data siswa. Bentar, di sini saya akan tampilkan data siswa, yaitu seperti NIS, nama, dan kelas. Konsep ini juga tuh digunakan dalam sistem pakar sebagai dasar untuk pengelolaan data dalam membantu pengambilan sebuah keputusan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.